Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, apapun itu bentuknya dan jumlahnya. Wabil khusus nikmat iman yang tentunya tidak bisa digantikan dengan apapun, karena iman itulah yang menjadi sebab kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti, dan kita akan berjumpa dengannya, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Quran surat Al-Fatihah Allah menyebutkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Rahman dan Allah Maha Rahim. Ar-Rahmannya Allah ini dibagikan di dunia dan orang non-muslim mendapatkannya, sedangkan Ar-Rahimnya Allah itu hanya akan dibagikan di akhirat, dan orang-orang yang beriman saja yang akan mendapatkannya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini saya ingin membahas harusnya tentang akhlak, tapi mengingat belum lama momennya momen perayaan agama yang lain, maka saya mohon izin untuk membahas tentang toleransi di dalam Islam, agar kemudian kita, mobil khusus panjenengan yang hari ini sudah kepala 5, kepala 6 dan seterusnya, jangan sampai salah dalam berakidah, sehingga sholat jenengan, ibadah-ibadah jenengan yang jenengan harapkan menjadi jagan untuk masuk surga, Allah tidak menerimanya karena akidahnya menyimpang. Sehingga di dalam bab perayaan agama lain ada sebagian kaum muslimin yang dia mengatakan semua agama itu sama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Tuhan kita dan Tuhan mereka berkeluarga, dia anaknya, kita bapaknya. Ada juga yang mengatakan selamat hari raya agama mereka kita ucapkan tidak apa-apa, karena itu cuma di lisan, yang penting hati kita. Maka kita coba simak ayat-ayat Quran dan kemudian bagaimana hadis-hadis Nabi SAW menerangkan, menjelaskan tentang toleransi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ikhlas, panjenengan wabil sampun hafal, lam yalid walam yulad. Allah enggak pernah beranak dan enggak pernah menjadi anak siapapun. Di sini Allah mengingkari pernyataan, pengakuan atau statement orang yang menyatakan bahwasanya dia anak Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya nyata, ibu-ibu ketika tiba-tiba ada Joko 17 tahun, 18 tahun, terus nyamperin jenengan, terus yang bersangkutan mengatakan, "Bu, kula niku sakjane nggih putrane garwane jenengan. Kira-kira jenengan niku bakal seneng napa anyel?" Bu, mireng napa mboten iki? Remen napa sebel? Anyel lah. Wong menungso aja ngaku-ngaku kita enggak terima. Nah, makanya Allah menyatakan bahwasanya Allah itu enggak pernah punya anak dan bukan anak siapapun. Begitu pula Allah menutup celah ketika ada orang yang mengatakan Allah itu punya pasangan. Oh iki garwane Gusti Allah, ibuke Tuhan, berarti iki Tuhan wanita. Nah niku to. Nah, maka dikatakan pada Quran surat Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dengan kebesarannya, dia tidak beristri dan tidak pula punya anak. Jadi Allah tidak menerima pengakuan wanita manapun sebagai pasangannya. Nah, parah melih, dan Quran surat Maryam ayat 88 sampai 93 Allah mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda,
perkataanmu itu adalah perkataan yang sangat jahat, sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu terbelah karena ucapan. Hampir-hampir bumi itu meletak pecah karena ucapanmu. Hampir-hampir gunung itu ambiar runtuh karena perkataanmu. Anta aulir rahmani walada, karena engkau mengucapkan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa may yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak pantas Allah Ar-Rahman itu dikatakan punya anak. Ketika kita sebagai manusia aja kita enggak mau mengakui anak yang bukan anak kita, maka Allah lebih dahsyat penolakannya daripada manusia, sampai Allah mengancam hampir-hampir langit itu runtuh, bumi terbelah, gunung hancur karena ucapan itu. Tapi karena Allah Ar-Rahman, maka Allah menunda semua ancaman itu. Termasuk ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah kali engkau wahai Muhammad aku utus melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Tafsir dari ayat itu salah satunya adalah Allah menjadikan sebab dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka azab bumi hangus sebagaimana umat-umat terdahulu sudah tidak ada. Dulu ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh, semua ketika ingkar kepada nabinya ditenggelamkan dalam bencana, maka umat Nabi Muhammad SAW tidak mengalami hal yang sedemikian itu. Ibu-ibu yang dirahmati, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah akidah kita bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusannya, kemudian bersaksi wa anna Isa abdullah wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, yang kemudian ditiupkan ruh kepadanya, dan bersaksi bahwasanya wal jannatu haq, bahwasanya surga itu benar, wan naru haq, dan neraka itu benar, adkhalahullahu jannata ala man kana minal amal. Maka orang yang punya persaksian seperti itu di dalam dirinya, maka Allah akan memasukkan surga walaupun amalnya sedikit. Dalam hadis yang lain, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyata sya'a. Maka pintu surga ada 8, panjenengan boleh milih mau masuk pintu yang mana saja, terserah. Selama keyakinannya Allah itu yang esa, tidak berbilang, tidak ada sekutu baginya, itu yaitu tauhid. Kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasul dan hambanya, itu adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam itu cuma manusia biasa, bukan anak siapapun kecuali ibunya, bukan anak Allah tentunya. Kemudian bersaksi kalau dia itu kalimat Allah dan kemudian ruh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersaksi neraka itu benar, surga itu benar, maka amal jenengan walaupun segede atau kemudian yang penting lakoni sing wajib-wajib, maka jenengan tetap berhak untuk masuk surga. Walaupun di surga mungkin kedudukannya gak setinggi orang-orang yang punya amal yang tinggi. Oleh karena itu maka akidah ini penting. Pintu surga yang ke-8 jenengan boleh memilih mana saja tanpa syarat ketika jenengan punya akidah seperti ini. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ini ya bukan berarti kemudian dengan kita berakidah seperti ini terus kita boleh semena-mena kepada orang lain. Makanya di dalam Islam disebutkan beberapa hal yang perlu kita pahami agar kemudian kita jangan sampai menjadi orang yang salah kaprah. Karena ada orang yang menyatakan diri Islam itu benar tapi kemudian berbuat aniaya kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke apa saja poin-poin yang diajarkan di dalam Islam terkait dengan toleransi, maka kita menyimak sebentar tentang cerita atau kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangan beliau yang disamperi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka minta untuk kemudian bernegosiasi
agar kemudian apa yang disembah mereka kita sembah, apa yang mereka lakukan kita lakukan. Itu kan kayak yang sebagian orang Islam hari ini dakwahkan. Jadi kalau zaman dulu itu yang ngajak itu orang kafir. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat ada 4 orang kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il, Al-Aswad Ibnul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Yang mana mereka menemui Nabi SAW dan menawarkan toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Mereka mengatakan, ya Muhammad halumma fal na'bud ma ta'bud. Wahai Muhammad, gimana kalau kemudian kami beribadah sebagaimana yang kamu ibadahi. Jadi kalau kamu sholat, ya aku tak sholat wis. Wa ta'bud ma na'bud, tapi nek aku nyembah Tuhanku kowe ya melu. Jadi zaman dulu yang nawari itu orang kafir. Kalau sekarang yang ngomong kayak gini orang Islam. Jadi, oh kamu mau misa aku melu, kamu mau ada acara perayaan aku melu gitu kan. Nah, kemudian wanastarik nahnu wa anta fi amrina kulli, dan kita bersama-sama dalam hal-hal urusan agama kita. Jadi kamu ada acara aku melu, aku ada acara melu. Fa in kana alladzi ji'ta bihi khair mimma biaidina. Kalau sekiranya yang kami lakukan dari syariat ini baik, kunna qad sarabnaka fi, maka kami akan mengikuti apa yang kamu lakukan. Wa akhadna bihaddina min, dan yang kamu kerjakan akan kami jadikan sebagai pedoman. Wa in kana alladzi biaidina khairan mimma biyadika. Kalau kemudian yang kami kerjakan menurutmu itu baik, kunta qad sarabtana fi amrina, dan kamu sudah mencoba mengikuti yang kami lakukan. Wa akhadta bihaddika minhu, maka kamu ambil itu sebagai syariat buat kamu. Tawar menawar, Pak. Ketoknya kan indah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang yang kafir, la a'bud ma ta'bud, bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, wala ana abiduna ma'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi hamba atau penyembah atas apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah atas apa yang aku sembah, lakum dinukum wali yadin, bahwasanya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan kalimat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diucapkan oleh seorang wanita. Belum lama saya dapat videonya. Ada seorang wanita berjilbab terus ngomong, "Emang nek aku ngucapke selamat Natal terus aku jadi kafir?" gitu. Kata dia. Ayo coba dilogika. Jadi dia ngajak mikir. Emang aku nek ngucapke selamat hari pahlawan terus aku jadi pahlawan? Gitu. Emang aku nek ngucapke selamat hari anak sedunia terus aku jadi anak-anak meneh? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang beliau ucapkan ini kemudian ditutup dengan kalimat, maka kita kalau mengucapkan selamat hari Natal nggak akan pernah jadi kafir karena lakum dinukum waliyadin, kata beliau. Maka yang perlu kami tegaskan di sini bahwasanya faktanya tidak seperti itu. Yang diinginkan dalam Islam, bahkan yang namanya keimanan itu rangkaian di dalam hati yang terucap dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Orang yang kemudian di dalam hatinya tidak mengimani Islam itu benar, tapi dia mengucapkan syahadat, maka itu disebut orang munafik. Begitu pula orang yang kemudian di hatinya meyakini kebenaran sebagaimana Abu Thalib, tapi tidak pernah mau bersyahadat, maka itu orang kafir. Begitu pula ketika ada orang yang dia bersyahadat dengan lisannya, dia yakin Islam itu benar, tapi saat jadi urip ora tahu sholat, maka itu juga iman yang salah gitu. Makanya saya pernah punya kenalan driver di kantor dulu, udah pensiun. Itu dia mengguru ilmu hitam macam-macam. Itu kalau Jumatan dia langsung standby itu mobil. Teman-temannya itu masuk mobil, dianterin Jumatan sampai ke masjid yang dimau. Apakah masjid di depannya ada warung sate atau warung apa, pokoknya mau di masjid manapun dianterin. Tapi begitu sampai di masjid itu, teman-teman itu turun, ya dia tetap di mobil, nggak mau sholat gitu. Nah ini keliru gitu. Makanya iman itu rangkaian dari keyakinan dalam hati yang terucap dengan lisan, yang kemudian dilakukan dengan amal perbuatan.
Sehingga orang-orang yang mengatakan selamat hari ini, hari itu terkait agama lain, maka itu sebuah penyimpangan. Lah kok bisa begitu? Iya. Allah sendiri yang mengatakan laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan. Loh, berarti mengatakan apa? Innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, trinitas. Maka ketika kita mengucapkan selamat hari raya kamu loh, maka hakikatnya kita seolah-olah menyepakati tentang hari raya dia sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Maka kemudian itu hakikatnya merusak iman kita. Makanya dulu ketika istri kita itu bukan mahram kita, orang yang kemudian kita pegang nggak boleh, kita sentuh nggak boleh, maka akhirnya menjadi boleh, menjadi halal karena terucap kalimat saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian. Itu ucapan. Begitu pula ketika kita hari ini punya rumah, punya tanah yang dulu punya orang lain yang hari ini kita miliki, itu juga bermula dengan ucapan. Pak, saya beli rumahnya nggih, saya beli tanahnya nggih. Oh mas tukunen semene nggih, deal sepakat ke notaris, itu ucapan. Begitu pula kalau itu konteksnya hibah, maka bisa kita minta atau diberi dari orang tua. Pak, kula suwun nggih niki lemah jenengan niki kok PN le wong anakku mosok ya ra itu. Niku kan ucapan juga. Maka berpindahlah hak milik yang tadinya halal menjadi haram, yang tadinya bukan milik menjadi miliknya. Maka semua bermula dari ucapan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terperdaya. Lah terus toleransinya di mana, Mas? Maka yang pertama, toleransinya adalah Islam melarang kita untuk memaksakan agama kita kepada pemeluk agama lain. Mendakwai silakan, menyampaikan dengan hikmah wal mau'izatil hasanah silakan. Tapi kalau konteksnya sudah memaksa, mengintimidasi, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya membuat dia tidak tenang, maka itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ngajak-ajak masuk Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Walaupun yang namanya jalan lurus itu sudah jelas, yang bengkok itu sudah jelas. Tidak boleh dipaksa. Kemudian yang kedua disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 108, kita tidak boleh menghina Tuhan mereka. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka, karena nanti kalau kamu memaki sesembahan mereka, mereka akan memaki Allah Subhanahu wa taala, dan itu melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Badzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaannya. Jadi ada orang Islam itu yang menganggap baik kalau bisa menghina agama lain atau Tuhan lain, dia hina bisa-bisa. Akhirnya pengikut agama itu balas menghina, oh Tuhanmu ngene, itu di mata Allah lebih besar dosanya daripada perbuatan yang tadi, yang di awal yang dia berharap pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan puncaknya seorang muslim tidak boleh mengganggu ibadah agama lain. Sebagaimana yang kita saksikan, ada sebagian orang Islam masang bom, ada sebagian orang Islam masang petasan. Di Jogja berapa tahun yang lalu ada seorang muslim yang masuk gereja dengan nggak pakai baju, bawa samurai. Maka semua perbuatan ini diancam oleh Nabi SAW. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapapun di antara kita yang kemudian membunuh, menyakiti, mengintimidasi orang yang kafir di dalam negeri yang damai seperti Indonesia, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Saya nyoba ngitung, unta itu kalau jalan 50 km per 5 km per jam, kemudian sehari bisa jalan 10 jam, maka sehari 50 km dikalikan sebulan 30 hari, kemudian dikalikan 12 setahun, kemudian dikalikan 40, ketemunya Pak Bu itu sekitar 708.000 km. 708.000 km itu sama atau equal dengan keliling bumi 17,7 kali.
Artinya seorang muslim itu dilarang untuk menyakiti orang kafir di dalam negeri yang damai dengan ancaman gak akan mencium bau surga pada jarak 17 kali keliling bumi. Ini menunjukkan sebuah larangan dengan tegas keras bahwasanya Islam walaupun gak sepakat dengan keyakinan mereka, walaupun mereka kita sebut sebagai orang non muslim atau orang kafir, tapi kita juga gak boleh berbuat aniaya. Makanya dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu dan mengusir kamu dari kampungmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Artinya kalau panjenengan hari ini punya tetangga, punya saudara, punya teman non muslim yang dia bersikap baik dengan panjenengan, nggak pernah gawe rusuh, nggak pernah gegeran, nggak pernah apa-apa, semua sikapnya baik, maka seorang muslim tidak dilarang untuk bersikap yang baik. Dengan disopo, monggo Pak, oh nggih Mbak, misalnya Bu Elizabeth, atau monggo Pak, nggih Mas, misalnya Pak Petrus, maka nggak apa-apa, dengan sapa dengan baik. Bahkan ketika dia orang tua yang non muslim sekalipun, kita diperintahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, orang tua non muslim ngajak kamu pindah agama, jangan mbok turuti, tapi tetap perlakukan dengan ma'ruf. Ma'ruf niku pripun? Namanya orang tua niku nggih harus dijaga. Kok orang di omah nggih digoleke omah. Kok ke omah ra kuat nggih dijak amor bareng mboten napa-napa. Amor bareng mboten kersa ya paling mboten dikontrake. Kemudian sudah ada rumahnya nggih dicek listriknya nyala apa enggak. Dia harus mandi dicek airnya ada enggak. Dia harus makan dicek berasnya ada enggak. Berasnya harus dimasak dicek gasnya ada enggak. Dia masaknya pakai listrik, listriknya dicek lagi ada enggak. Itu yang disebut ma'ruf. Jadi kebaikan yang dikenal oleh banyak orang bahwasanya itu sebuah kebaikan dari seorang anak kepada orang tuanya. Enggak apa-apa. Makanya kita sedih kalau kemudian ada orang Islam yang kemudian karena orang tuanya enggak ngaji satu jamaah, enggak satu organisasi, ya orang tuanya malah dikafirke, maka itu jauh dari pengamalan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seorang sahabat yang mulia Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab, ketika beliau menyembelih seekor kambing, beliau bertanya kepada para karyawannya, ditum lijaril yahud, wedhus sing mbok beleh mau mbok dumura ning gone tangga sing Yahudi iki mau. Kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mergane aku tahu krungu Nabi niku ngendikan, yaitu apa? Mazal Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril kuwi ngelekke aku terus soal berbuat baik karo tangga sampai aku mengira Jibril mengko bakal ngomong nek tanggaku ya kumanan warisanku. Di sini disebutkan tetangga yang enggak dikhususkan Islam atau bukan Islam. Makanya Ibnu Umar kemudian bertanya pada asistennya, sudahkah kamu bagi kambing yang tadi kita sembelih? Pramila panjenengan yang punya tetangga non muslim, enggak apa-apa jenengan bagi makanan ke sebelahnya, enggak apa-apa, enggak dilarang. Mung, nah ini catatane. Ketika sebelah kiri orang Islam, sebelah kanan orang non muslim, maka ketika jenengan enggak dilarang untuk membagi kepada yang non muslim, maka yang Islam nggih tetep kudu napa didumi, tetep dikei. Amun kuwale engko ning sing sebelah sing non muslim dikei terus sing Islam ra tau dikei. Padahal sing Islam niku mbakyune dhewe, mase dhewe. Wis iku tambah klirune ping loro. Milih napa membaik-baiki yang non muslim, yang Islam enggak dibaiki, satu salah. Kemudian yang kedua bahkan itu adalah saudaranya, itu tambah salah melih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga dibolehkan menolong mereka. Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang punya hati, punya nyawa,
boleh ditolong dan ada pahalanya. Makanya mbok pilih panjenengan nate mireng kisah tentang seorang Al-Baghyu, seorang perempuan yang berprofesi sebagai PSK, yang kemudian dia bisa masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing. Nah, nek nyelamatke anjing aja bisa marahi masuk surga, napa malah nyamatke manusia, senajan manusia itu agamanya non muslim. Makanya ketika panjenengan nembe napa ten teras menikmati indahnya pagi atau sore, niki lak mergine lak rame ini ra karo-karuan lho. Lagi ngopi ten ngajengan kalih garwa jenengan, tiba-tiba teng ngarep omah enten sing gelasaran brok ngoten, jenengan ningu, wih nganggo kalung salib, wah etok ora ngerti dosa niku Pak gitu. Jadi harus kemudian ditulungi ya. Niki lho agama kita, agama yang luar biasa. Jadi senajan kita nggak sepakat dengan keyakinannya, ketika ada dari antara mereka yang butuh bantuan kita ya harus membantu. Kalau contoh kayak tetangga jenengan non muslim, omahe kobongan jenengan ing omah meneng ae den kapok, malah napa dikok lengopet diuncalke niku malah dosa. Sing bener pripun? Mang tarik selang jenengan sak iso-isone disemprotke ngoten. Soale niku mungkin nek mboten mati malah ngeneki omahe jenengan. Niku nggih malah ra karu-karuan. Maka itulah Islam. Bahkan Nabi SAW, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mempekerjakan seorang non-muslim ketika beliau bersama Abu Bakar mau berhijrah ke Madinah dengan kondisi berjalan kaki dan tidak tahu arah, maka mempekerjakan seorang non-muslim. Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil. Bahasanya Abu Bakar dan Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Dil, hadian khiritan, di mana dia punya tugas untuk menunjukkan jalan. Kemudian jenengan juga diperbolehkan membeli dagangan orang non-muslim. Nabi SAW pernah istaroto aman, membeli makanan min Yahudiin, dari orang Yahudi, ila ajalin, dengan cara ngutang. Jadi Nabi pernah ngutang sama orang Yahudi, warohanahu dir'an min hadid. Dan orang Yahudi ini mboten percaya kali Nabi SAW, maka Nabi SAW menjaminkan baju besinya. Ini menjadi dalil kalau orang non muslim itu jualan, jenengan boleh membeli dengan syarat itu bukan barang-barang yang haram. Mungkin enten wong maca ngeten iki lho, berarti aku untuk melipir ning pasar legi ning nggon pojokan sing dodol babi, niki mboten asal. Jadi harus clear niki dodolane nopo. Nek dodolane klopo entuk, dodolane bumbon entuk, dodolane tahu tempe angsal. Ngoten nggih. Jadi bukan dodolan barang haram. Termasuk menjenguk tetangga yang sakit meskipun itu non muslim itu boleh. Nabi SAW dikisahkan oleh Anas bin Malik, karena gulamun Yahudiyun yakhtimu Nabi SAW famarido. Ada seorang pemuda Yahudi yang sakit, maka fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu, Nabi menjenguknya. Tapi waktu menjenguk Nabi mengatakan aslim le mlebu Islam. Kemudian bocah niku ningali bapake tenten niku, kemudian bapake mengatakan ate Abul Qasim, melu omongane Pak si Qasim niki. Abu Qasim niku kunyah atau panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil niki menjadi dalil jenengan kalau ada tetangganya non muslim yang sakit boleh ditilii, didongake ndang mari angsal. Tak dongake gendang mati, mboten angsal. Dongake gendang mari ndang sehat. Nah, kemudian sunahnya nek jenengan pengen melu sunahe diajak mlebu Islam. Mungkin ndang mari yo Mas atau Bu atau nopo gitu kan. Terus mungkin nek mari mlebu Islam yo. Nek ngono kok rame. Nek rame jenengan mboten napa? Mboten mantun. Nggih ditungake mugi-mugi gendang enggal saras, gendang saged tanpakan meleh, mugi-mugi angsal hidayah. Nek banter yo rame meneh Mas, nggih alon-alon berarti dalam hati. Nah pripun meleh gitu kan. Nek kita mau ngikut sunnah ngoten niku nggih, tapi nek karena dengan mengamalkan sunnah itu akhirnya marai rame niku wau, di batin mawon. Mugi-mugi Allah paring hidayah dumateng panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak boleh mendolimi
mereka. Allah mengatakan pada Quran surat Maidah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian pada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Jadi ketika Allah mengatakan Allah itu hampir-hampir meruntuhkan langit, membelah bumi dan menghancurkan gunung karena mereka mengatakan anta aulir rahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ini kan Allah benci sebenarnya. Maka termasuk al-wala wal bara, akidah yang benar adalah kita membenci yang Allah benci. Maka dalam konteks akidah kita membenci akidah itu, tapi kebencian kita tidak boleh menjadikan motivasi kita berbuat dolim sama mereka. Kita harus berbuat adil. Oh ini jatahnya Pak Petrus, itu kasihkan. Jangan kemudian misal kita jadi pegawai kelurahan, Pak Petrus dapat raskin, dikeke kemudian di apa betul dikeke terus dikeke Pak Hasan. Wis Hasan ketok loro, mboten entuk niku. Dosa niku nggih. Jadi enggak boleh kita mendolimi, termasuk misal ngapunten kita jualan di pasar, timbangannya cetha gitu kan. Begitu sing teko nganggo kalung salib terus dibanduli nganggo magnet. Nah, mboten entuk niku. Maka berbuat dolim kepada orang non muslim kita enggak boleh, lebih-lebih kepada orang Islam. Makanya Allah sampai mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berlaku curang. Dan curang di sini baik kepada orang non muslim, lebih-lebih kepada orang Islam. Kenapa kita enggak boleh? Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum. Hati-hati lu karo dongane wong terdolimi, wa in kana kafiron, walaupun dia orang kafir, fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena orang kalau sudah didolimi, maka Allah akan mengabulkan doanya senajan dhek wong kafir. Nah, hati-hati Bu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika panjenengan diundang pada undangan yang tidak ada kaitannya dengan ritual agama, maka panjenengan boleh menghadirinya. Diundang rapat RT boleh, disuguhkan niku kalau benar itu makanannya enggak ada kaitannya dengan keharaman boleh dimakan. Contohnya nopo, suguhi gedang, napa enten gedang haram, enten Mas gedang colongan. Nah nek disuguh nopo terus niku jenengan aja mengatakan ini colongan, kan enggak bisa. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau kita enggak bisa membuktikan maka tidak boleh sampai pada kalimat itu. Nek suguhane gedang jelas halal, kecuali jenengan mersani dhewe nek beliau nyolong gedang, nah niku baru kita akan katakan itu gedang haram. Tapi kalau kita enggak melihat maka kita enggak boleh menuduh. Dalilnya nopo? Nabi SAW pernah dihadiahi oleh seorang Yahudi perempuan satu ingkung kambing panggang. Begitu Nabi SAW sedang memakannya dan sahabat yang membersertai beliau juga makan, mobil khusus namanya Bishr ibn Barok. Nabi makannya pelan-pelan, Bishr bin Barok makannya cepat. Jadi Bishr bin Barok makannya pun banyak, dikeringkiti pun kathah. Nah begitu Nabi dapat 1-2 gigitan, beliau kemudian mengangkat dagingnya, diangkat itu. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya setelah diangkat, summa qala inna hadhihi tukhbiruni annaha masmumatun. Daging iki mau ngabari aku nek dhek kuwi enek racune. Kemudian sahabatnya yang makannya banyak tadi, famata Bishr ibn Barok, meninggal. Karena racunnya saking kuatnya, sahabatnya yang makan banyak tadi langsung meninggal. Fa arsala ilaiha Nabi SAW. Kemudian wanita Yahudi itu dipanggil. Kemudian ditanya, mahama lagi alama sonati. Ngopo to Mbak? Kok ndak mbok racun ini ki ngopo? Salahku apa gitu. Faqalat, wanita Yahudi ini mengatakan, in kunta nabiyan, nek kowe tenan nabi. Lam yadurruka sayun, maka racun itu enggak akan membuat kamu cilaka, enggak akan. Wa in kunta malikan arrohtun nas minka, tapi nek kamu cuma manusia biasa yang gila kedudukan pengen disobyo-sobyo menungso, saya sudah membuat manusia beristirahat dari kamu. Dan faktanya yang terjadi, Nabi SAW tidak mati seketika itu, tidak wafat seketika itu karena makan daging yang beracun. Tapi pada akhirnya sekitar 3 tahun kemudian beliau SAW meninggal karena sakit selama 14 hari panas. Beliau mengatakan dalam kondisi sakit itu bahwasanya fi maradihi, beliau mengatakan dalam sakitnya, maziltu minal aqlatil lati akaltu bi Khaibar. Loroku iki cek krasa, rasane ra penak ning awak gara-gara racun pas ning Khaibar biyen. Bahkan Nabi sampai mengatakan fahada awanu inqita'i abhari, dan inilah saatnya untuk terputusnya urat nadiku, artinya kayane aku sepeda imeh mati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ke kisah penyalipan,
Orang Nasrani meyakini yang disalib itu adalah Yesus, Isa Al-Masih, dan yang memfitnah supaya dia disalib itu adalah orang Yahudi. Maka kita dalam Islam punya Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau meninggal karena sakit. Salah satu sebabnya selain itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah karena diracun oleh orang Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk toleransi kita kepada mereka, bahwasanya kita diperbolehkan memakan makanan yang diberikan oleh mereka, termasuk sembelihan, selama mereka adalah ahli kitab. Dalilnya apa? Quran surat Al-Maidah ayat 5, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka halal buat kamu, makanan kamu halal buat mereka, selama ahli kitab. Tapi kalau bukan ahli kitab, bukan Nasrani, Yahudi, maka tidak boleh. Sehingga panjenengan yang piknik kembali ke Bali menika, atau ke tempat-tempat yang mayoritas bukan ahli kitab seperti Cina, seperti Korea, seperti Jepang gitu kan, maka jenengan nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh kambing, nggak boleh sapi. Boleh nopo, boleh seafood. Nah, nek ajeng sakit daging seafood. Karena bahasa sembelihan itu untuk binatang yang di atas darat, fil barri, di atas darat itu, yang harus disembelih. Oleh karena itu maka dengan kalau ke Bali sana terus pengen makan ayam betutu, maka pastikan yang jual orang Islam. Atau kalau yang jual orang bukan Islam, pastikan yang masak orang Islam. Nah, jenengan nggak bisa ngingoten dapure, maka manpadosi warungnya orang Islam. Kok entene ayam Lamongan nggih pun niku mboten napa. Kula nate ten Jepang 20 dina niku. Nggih waktu niku kula kok tiba-tiba napa mboten kemutan ayat niki gitu kan. Ajeng ten McD gitu. Kata teman saya, "Loh, ngapain kamu ke situ?" "Ya ayam." "Lah iki wong Jepangnya agamane apa?" Apa tahu tiba-tiba nggak tahu itu atau ngeblank gitu. Saya ngertiku sih agamane Shinto. Lah ya wis ngerti Shinto mau canda ini. Wong Jepang kuwi lahir Shinto atau Buddha bisa juga. Nanti kalau gede ya kayak kita gini. Mereka tiap tahun rayain Natal gitu ya. Tahun barunan Natal. Nah, nanti nek mati, ya pilihannya kalau nggak Shinto ya Buddha. Pokoknya tiga agama. 3 kali ganti casing. Nah, maka itu nggak bisa dikatakan ahli kitab. Ya itu ya pilihannya ya bukan ahli kitab gitu. Makanya akhirnya terus pilihan kula nggih nek mangan tahu nggih mangan urang gitu. Delalah bahasa Jepangnya urang niku napa Bu? Ebi ya padha to. Dadi nek ning warung makan ebi mudeng nek. Nah, bahasa Jepangnya tahu tofu ya padha to, tahu tofu. Wong kula ning Jepang ya ora iso bahasa Jepang. Misale bahasa Inggris, lah wong Jepang ora iso bahasa Inggris. Angel to, Pak. Akhirnya isane mung dudang-duding wong bisu niku. Akhirnya kalau pilihannya kurang terus 20 dina, balik-balik ke kantor kolesterol tinggi ya. Akhirnya awat lemu ket bar niku nganti sakniki gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nah, kemudian sakjannya sebenarnya orang Islam yang laki-laki boleh menikah sama wanita ahli kitab sakjannya sebenarnya. Tapi yang dimau dari hikmah ayat ini apa? Agar orang Islam yang laki-laki ini memimpin rumah tangganya, mengajak istrinya yang non-muslim pindah agama, membimbing anaknya untuk jadi Islam. Tapi faktanya banyak laki-laki yang menikahi non-muslim justru anaknya lahir karep memilih agama apa, sok-sok akhirnya dia yo pindah agama kados Lukman Sardi lan sak piturute menika. Sehingga ulama-ulama Indonesia alhamdulillah atas rahmat ini menutup celah itu, kalau dalam kaidah usul fikih namanya sadud dariyah, menutup celah kalau laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim. Apakah ahlu kitab, lebih-lebih yang bukan ahlu kitab. Sehingga kalau ada muslim membawa wanita non muslim maju daftar teng KUA mesti nggak boleh, itu masuk Islam dulu. Oleh karena itu maka dalam kasus hari ini, maka Allah ketika menyebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, maka dihalalkan kalian menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab. Itu sebenarnya dalil bolehnya laki-laki muslim menikahi non muslim yang ahli kitab wanitanya. Tapi karena yang terjadi hari ini ternyata menunjukkan bukan ke arah hikmah yang baik, justru yang jelek,
maka ulama Indonesia termasuk yang melarang menikahi non-muslim wanita ahli kitab. Nah, begitu sebaliknya, wanitanya yang Islam, laki-lakinya yang non-muslim, maka itu tambah tidak boleh. Kenapa? Karena umumnya yang memimpin keluarga niku yang laki-laki. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang memulai salam. Seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Jadi ketika jelas-jelas depan jenengan adalah orang non muslim, maka jenengan nggak boleh mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau jenengan mengucapkan selamat pagi sama sore, silakan. Disebutkan dalam hadis, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan kamu mulai orang Yahudi dan Nasrani itu dengan salam. Nah, nanti kalau mereka mengucap salam kepada kita, maka jawabannya bukan waalaikum salam, tapi waalaikum tok atau waalaikum syam. Nah, terus pertanyaannya, lah saya ini seorang RT, terus di dalam kumpulan itu ada yang non muslim, mayoritasnya Islam, bagaimana salam saya? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawazus salam alal muslimina idza kana ma'ahum kufarun. Boleh mengucapkan salam ketika mayoritasnya orang Islam walaupun di dalamnya ada orang non muslim. Yang kita tuju adalah orang yang Islam. Nah, kalau salamnya dicampur aduk gimana? Misal assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu dan sebagainya, maka jenengan harus ngerti artinya. Ketika mengatakan om swastiastu, artinya semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase. Itu kan kalimat yang sudah bertentangan dengan akidah kita. Makanya seorang muslim nggak boleh mengucapkan itu. Nama budaya, terpujilah nama-nama para Buddha, itu juga bertentangan dengan akidah kita. Jadi nggak boleh diucapkan. Oleh karena itu, maka kalau memang di depan jenengan ini mayoritas orang Islam, ucapkan aja assalamualaikum, selesai. Kalau kemudian di depan jenengan orang non muslim mayoritas, ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Ngoten aman, nggak usah dicampur-campur dengan yang lain. Biarkan yang campur tapi enak itu adalah gado-gado. Adapun salam itu nggak enak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk yang nggak boleh sakjannya itu adalah dicampurnya makam orang non muslim dan orang Islam, sehingga makam itu harusnya dipisah. Contoh yang terbaik itu Jakarta nih kali, makam muslim sendiri, non muslim sendiri. Kenapa? Karena makam orang-orang Islam, ketika orang Islam itu masuk situ, mereka wajib mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kemudian ketika dicampur dengan makam non muslim, orang non muslim itu makamnya digawe sing api-api, otomatis orang Islam yang di dalam hatinya belum ada ilmu, belum masuk hidayah, niku yo akhirnya pengen melok-melok. Ngene Pak Petrus iki kijine apik. Aku ya sugih iso tuku kijing sing luwih apik. Akhire ten Solo niku makame kijine apik-apik, saking apike sebelah dikeki gobrak angkringan. Nah, kijing sing apik dienggo linggih, sok-sok pacaran, sok-sok main gaple karo mendem. Padahal makam dalam Islam niku cukup tanah saja, nggak usah dikijing, nggak usah dipuger, nggak usah dikei aneh-aneh. Sehingga kalau niku tanah tok, otomatis bukan bakalan enten wong lingguh mriku. Mergone napa? Keprot. Makanya orang Islam itu dimuliakan sejak di dalam rahim, kemudian ketika lahir diakikoi, didongake, begitu nikah ya didongake, kemudian hidup ya didongake wong tuane, sampai meninggal itu kuburannya didak itu mboten nangsa. Sampai seorang muslim itu ketika masuk ke pemakaman niku sunnahnya itu harus melepas sendal. Padahal dalam hidup niku jenengan ketika memasuki satu tempat sing kang nyopot sendal niku ten pundi Bu, Pak? Masjid coba. Ten kuburan wong Islam yo lepas sendal. Mung nek ten niku nembe enten ri napa jeblok napa enten napa beling-beling lan jenengan akhirnya yang sendal niku termasuk darurat silakan. Tapi nek secara umum misalnya niku sudah didesain bagus, kados ten Madinah, ten Mekah niku enten napa batakone ya, maka niku jenengan mlampah niku enggak boleh pakai sendal. Coba orang Islam ngoten niku. Makanya nek dicampur akhirnya lomba-lombaan gawe kijing, akhirnya malah nggo linggo, nggo nongkrong gitu kan, nggo semacam-macam niku jenengan terus piyambak gitu. Sok-sok nggo semedi barang gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kok jenengan sudah bersikap baik, tidak mendolimi, ngewangi, nulungi orang maksok ke agama, kemudian menghormati, tidak mengganggu ritual ibadah mereka, kok pada akhirnya jenengan ajak untuk ganti agama,
dengan dakwai dengan baik bil hikmah wal mau'izatil hasanah kok mboten kersa, apakah itu saudara, apakah itu tetangga, apakah itu teman, bahkan orang tua, dan mereka menutup dengan keyakinan mereka bukan sama dengan kita tapi keyakinan mereka, maka seorang muslim haram untuk mendoakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyin wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Enggak pantas, enggak patut orang beriman mendoakan orang musyrik, orang kafir, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, karena sudah jelas buat kita di dalam akidah kita, di dalam iman kita bahwasanya mereka akan menghuni neraka. Makanya 4-5 orang yang akan melewati sirat, 4-nya gagal, 1-nya bablas. Yang gagal adalah orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. 3 orang ini nyemplung dan kekal di neraka. Yang keempat orang fajir, ahli maksiat yang lupa bertobat, dosanya dibawa di akhirat dan Allah minta pertanggungjawabannya di neraka, tapi nanti Allah akan selamatkan selama tidak terlibat dalam kesyirikan. Yang kelima ini orang yang beriman, nggih dosa ning minta ampun, nggih dosa nggih tobat, nggih dosa nggih istighfar, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bablas masuk surga. Makanya di sini jelas dikatakan orang kafir pasti masuk neraka. Ini akidah kita. Mbok bilih makaten saged kula aturaken enten kang ngejak rame. Monggo. Mboten enten. Biasanya jenengan, Pak. Oh, nek tak tutup kok jenengan gelo tekan rumah. Tak takokke. Pripun? Nggih. Oke, cukup? Ya, siap. Langsung saya jawab. Daging kurban itu termasuk ibadah. Jadi bukan hadiah, tapi ibadah. Nah, maka ketika itu termasuk ibadah, maka yang harus kita dahulukan itu sebagaimana zakat, khud min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari orang kayanya, serahkan kepada orang miskinnya, itu yang sama akidahnya. Maka yang diutamakan orang-orang Islam. Nah, adapun orang-orang non-muslim kalau mau dikasih, maka dalam kurban itu kan dibagi 3, yaitu dimakan oleh yang punya, kemudian disedekahkan dan dihadiahkan, maka bisa diambil dari pos hadiah. Tapi kalau saya secara pribadi, pastikan nggak lebih banyak dari jatah orang Islam. Ketika orang Islam itu seplastik isinya 1 kilo, maka orang non-muslim ini misal 2 on atau 3 on udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Karena kita harus lebih mengutamakan orang yang beriman daripada yang bukan beriman. Ngerti nggih? Jadi bisa diambil dari pos hadiah. Nek zakat jelas ada mustahiknya. Di situ bisa pakai slot mu'alaf. Tapi mu'alaf itu ketika kita kasih, kita punya harapan dia pindah agama. Tapi nek wis dikei zakat 20 tahun di istiqomah kafir gitu ya, itu mending gak usah dikasih gitu, karena orang Islam yang butuh lebih banyak. Nah, kembali ke kurban sifatnya nggak sama dengan zakat, itu ibadah iya, tapi bisa dibagi dalam 3 kategori, sebagai yang dimakan oleh sahibul kurban, kemudian yang disedekahkan berarti kepada orang-orang fakir miskin, dan kemudian yang dihadiahkan. Maka dalam konteks dihadiahkan ini bisa dihadiahkan kepada non muslim, tapi saya secara pribadi condong kepada kalau dihadiahkan jangan lebih banyak atau sama dengan orang Islam, maksimal setengah lah. Jadi kalau kita ngasih ke orang Islam 1 kilo, ya paling enggak dia itu cuma setengah kilo, jadi enggak lebih banyak daripada orang Islam. Dan kampungnya bapak saya Jaten, Jaten dusun Jaten ini, itu ada orang non muslim itu kalau kurban itu ngewangi. Nah ini kena ngewangi kan berarti rodok jika rodok kayak bener apa? Jadi ngewangi, jadi bener-bener datang paling dari membantu. Ada lagi? Betul enten? Ada? Cukup? Siap. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah kemudian menjaga kita di atas akidah yang benar dan pemahaman yang benar, agar kemudian kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة جنتك جنة النعيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة الجهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر كلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.